Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendekatan Studi Islam, Bapak Dr. M. Sidney Nafi Hasbi. Yang saya hormati rekan-rekan sesama mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jauhari dan pada kesempatan ini akan sedikit memaparkan kajian tentang tujuan kajian studi Islam sebagai disiplin keilmuan. Pada kesempatan ini saya langsung to the point membahas atau memaparkan tujuan kajian atau studi Islam sebagai disiplin keilmuan. Bahwa studi Islam bukan hanya tentang memahami teks-teks suci, tetapi juga tentang memahami Islam dalam konteks yang lebih luas. Jadi kajian ini mencakup berbagai aspek penting. Di sini saya menyebutkannya ada 5. Yang pertama teologi, yang kedua sosial, yang ketiga budaya, keempat politik, dan kelima pendidikan. Dari kelima aspek ini saya akan paparkan secara ringkas satu persatu dan saya mulai dari aspek teologi. Pada aspek teologi ini, kajiannya atau tujuannya itu untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran teologi dalam Islam. Pemahaman mendalam yang dimaksud adalah kemampuan pemahaman yang komprehensif tentang Al-Quran, hadis, dan pemikiran para ulama. Karena seperti diketahui bersama bahwa rujukan hukum yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma dan qiyas, yakni yang dimaksudkan di sini adalah pemikiran para ulama. Selanjutnya, aspek sosial ini tujuannya untuk memahami peran sosial agama dalam masyarakat. Pentingnya kajian sosial dalam Islam nampak dari ajaran Islamnya yang mempengaruhi norma dan nilai dalam masyarakat. Saya ambil contoh konsep zakat. Jadi konsep zakat ini tidak hanya menjadi kewajiban religius, karena di dalam Islam kita mengenal 2 jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal, yang kedua zakat ini itu secara individu harus ditunaikan. Namun walaupun kedua zakat ini merupakan kewajiban religius atau individual, di sisi lain secara sosial atau peran sosialnya, zakat ini juga berfungsi untuk pengentasan kemiskinan. Seperti di Indonesia, sekarang ada pemberdayaan yang dana-dana itu adalah dari dana zakat. Selanjutnya, tentang budaya. Jadi aspek budaya ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh hubungan antara agama dan budaya. Misalnya, ini dalam lokus perayaan Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Hari Raya Idul Fitri ini di berbagai negara yang di dalamnya berpenduduk Muslim, antara negara yang satu dengan negara yang lainnya itu akan berbeda-beda. Saya ambil contoh perbandingannya 2 negara saja, yakni negara Indonesia dan negara Malaysia. Kalau di Indonesia, kita mengenal tradisi mudik untuk berkumpul dengan keluarga, dan ini sudah menjadi tradisi atau budaya tahunan kita umat Islam di Indonesia. Ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita pasti atau sebagian besar dari kita akan melakukan pergerakan kembali ke daerah kita berupa mudik ini. Ini tujuannya salah satunya adalah untuk mempererat silaturahim antar sesama keluarga. Ada juga tradisi sungkeman meminta maaf kepada orang tua. Juga pada hari raya itu ada hidangan-hidangan khas. Saya contohkan di sini ada ketupat, kemudian ada rendang, ada opor ayam, yang hampir seluruh Indonesia panganan ini menjadi ciri khas ketika Idul Fitri. Lalu yang berikutnya ada tradisi takbir keliling malam sebelum Idul Fitri. Ini sudah menjadi budaya kita di Indonesia, mulai dari perkotaan hingga ke pelosok-pelosok daerah terpencil.
tradisi takbir keliling ini menjadi kebiasaan. Lalu untuk negara Malaysia perbandingannya, di Malaysia itu dikenal dengan istilah Hari Raya Aidilfitri. Sama sebenarnya dengan kita, Idul Fitri, hanya penyebutan di Malaysia itu Aidilfitri. Lalu yang kedua, ada juga tradisi rumah di Malaysia pada saat Idul Fitri itu terbuka untuk menerima para tamu. Ada juga hidangan-hidangan khas seperti rendang, nasi lemang, dan juga ketupat, serta tradisi memakai baju Melayu dan baju kurung. Dari kedua tradisi negara ini, kita melihat bahwa memang salah satu kajiannya yang bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh hubungan antar agama dan budaya, terdapat kesamaan-kesamaan. Seperti yang saya contohkan di sini pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya di bidang politik, tujuan dari kajian studi Islam sebagai disiplin ilmu ini itu juga untuk memahami interaksi antara agama dan politik. Dalam banyak negara, Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan publik dan kehidupan politik. Saya ambil contoh negara Arab Saudi. Yang pertama, di Arab itu sistem hukum berdasarkan syariat Islam. Sehingga seperti apa hukum Islam yang telah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar diterapkan di negara Arab Saudi. Lalu yang kedua, ini ada kebijakan publik utama yang menjadi konsumsi publik bagi negara atau warga di Arab Saudi. Yang pertama, peraturan pakaian sesuai syariat. Jika dalam Islam, bahwa pakaian sesuai syariah bagi perempuan itu adalah muka dan telapak tangan saja yang boleh terlihat secara publik, maka itu pun berlaku di negara Arab Saudi dan itu berlaku secara umum. Bahkan di bagian-bagian tertentu dari negara Arab, para perempuannya memakai cadar. Yang kedua, waktu ibadah mempengaruhi jam operasional bisnis. Jika di Indonesia ketika terjadi atau kita mendengar suara azan, itu aktivitas bisnis tetap berjalan. Namun di beberapa informasi atau beberapa sumber yang saya baca bahwa di Arab Saudi itu ketika kumandang azan berbunyi, maka seluruh aktivitas bisnis itu akan dihentikan dan mereka akan menuju ke satu titik ibadah atau rumah ibadah, baik itu di Masjidil Haram maupun ke Masjid Nabawi di Madinah untuk serentak melaksanakan sholat. Misalnya di sini adalah sholat zuhur. Berikutnya adalah pelarangan alkohol dan klub malam. Di sana juga tidak diizinkan beredarnya atau merebaknya minum-minuman beralkohol dan juga klub malam. Dan yang terakhir adalah zakat sebagai sistem perpajakan. Jadi di Arab Saudi itu ketika pemungutan zakat bagi para pengeluar atau yang mengeluarkan zakat, maka dengan sendirinya di situ terjadi proses penarikan pajak bagi warga negara. Selanjutnya, di bidang pendidikan. Di sini tujuannya agar nilai-nilai Islam mewarnai pendidikan itu sendiri. Di sini saya mencontohkan bahwa penekanan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, dan bahkan penekanan nilai-nilai karakter yang lainnya di luar yang ketiga yang saya contohkan ini integrasinya itu benar-benar terasa. Jika di Indonesia kita mengenal kurikulum Merdeka atau sebelumnya adalah kurikulum K13, kurikulum 2013, di dalamnya ada soft skill yang menjadi penanaman utama oleh para pendidik. Seperti yang sudah saya sebutkan di slide ini, ada kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, kemudian hal-hal yang lain semuanya diterapkan dalam proses pendidikan itu. Ini untuk apa? Agar terintegrasi atau terinternalisasinya nilai-nilai Islam sehingga mewarnai pendidikan itu sendiri. Jika kita lokuskan dengan pendidikan di Indonesia, yakni untuk pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga tibalah pada kesimpulan bahwa studi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu memiliki tujuan yang bervariasi dan sangat penting.
seperti dari aspek pemahaman teologi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan, semuanya saling terkait dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat Muslim, terutama dalam konteks global, dan dengan harapan bahwa kajian studi Islam sebagai disiplin keilmuan ini bisa dikonsumsi baik untuk masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia secara luas. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian saja paparan singkat fokus pembahasan atau paparan saya kali ini, yakni tentang tujuan kajian atau studi Islam sebagai disiplin keilmuan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.